kuliah di psikologi ngapain sih kerjanya nanti apa gitu. Psikologi dulu boleh. Jadi sebenarnya mungkin kalau dibanding BK kayaknya lebih kaya gitu ya. Bukan. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab ya. Oke teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, The Review Lovers di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga kabarnya baik-baik saja seperti kabarnya kita nih di sini. Ada berapa orang di sini? Tuh 2, 3, 4. Ada 359. Wah, banyak banget ya. Jadi Kita perkenalkan. ketemu lagi hari ini Oh, iya, untuk benar. konten yang ada kaitannya dengan minggu lalu seperti ya. janji kita waktu sebelumnya bahwa kita akan mengundang langsung mahasiswa. Kebetulan waktu itu kita ngobrolin tentang psikolog ya, karena waktu itu Nyonyo nanya bedanya konselor, if I'm not mistaken ya, konselor, kemudian psikolog dan psikiater. Dan kemudian ada wacana bahwa kita akan mendatangkan mahasiswa. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nih. Dikenalin lagi. Dikenalin lagi ya. Kalau ada Kenalin istilah lagi kan. ke tamu kita. Betul, ada istilah apa namanya? Tak kenal maka Ta'aruf. Ta'aruf. Jadi kita harus kenalan dulu. Saya Mr. Nyonyo selaku host di sini ditemani dengan. Halo, saya Dea. Saya nemenin Nyonyo. Iya betul. Dan kita langsung saja kedatangan tamu istimewa dari beberapa Dari 2 kampus. dari 2 kampus. Siapakah mereka? Yuk Ya, kita kita kenalan langsung. dulu ya. Oke. Ayo, mau siapa dulu nih? Ternyata ini namanya sama. Wah. Iya, Namanya duo siapa? Mr. T ya, Mr. T, duo oke. Mr. T. Oke, kita kenalan dulu sama yang dari psikologi dulu deh, boleh. Boleh say hi nanti ke teman-teman ya di luar sana. Perkenalkan diri, lalu misalnya dari kampus mana, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Teguh. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Nasional Pasim, Bandung. Sekarang saya masih kuliah, masih nyelesain skripsi. Salam kenal buat semua The Review Lovers di Indonesia. Oke, nah sekarang nih yang manis-manis satu ini. Oke, siapa nih yang di depan? Ya Kang mungkin Nyonyo? perkenalkan, nama saya Teguh Puji Prianto, saya dari IKIP Siliwangi, saya semester 7. Salam kenal dari Review Lovers. Oke, jadi sama-sama namanya Teguh ya. Sama-sama Dan nama ini Teguh. nggak sengaja ternyata namanya Teguh, saya juga baru tahu. Wow, ternyata namanya sama. Oke, nggak apa-apa. Terus, oh iya, Oke. nanti kita langsung ke pertanyaan ya. Jadi kita langsung membahas tentang, biar mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang apa bedanya BK dan psikologi. Karena banyak yang mungkin di luar sana ya, adik-adik kita yang masih SMA, yang masih kebingungan memilih jurusan untuk kuliah ya. Nah, apa sih bedanya? Ada profesi psikiater, ada profesi psikolog, ada profesi konselor. Sebetulnya apa sih bedanya gitu? Nah, kita bahasnya dari sekolahnya dulu, which is kalian kan yang masih pada duduk di bangku kuliah psikologi dan bimbingan konseling. Yuk kita mulai dulu dari psikologi dulu deh. Apa sih itu psikologi? Oke. Mungkin teman-teman ya, teman-teman The Review Lovers pasti sering lah dengar kata psikotes atau mungkin ada istilah yang orang bisa baca pikiran orang mungkin. Nah tapi kita berawal dari sana, tapi sebenarnya kita mempelajari hal yang jauh lebih ilmiah. Tapi secara umum ilmu psikologi itu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, dimulai dari kayak perkembangannya, pertumbuhannya, misal tuh sampai ke perilaku hingga kepribadiannya. Jadi secara sederhana bisa kita katakan itu adalah ilmu mengenai manusia itu sendiri. Gitu sih. Oke, psikologi itu ilmu yang mempelajari ya tentang manusia itu sendiri dengan segala seluk-beluknya. Ya yang tadi dikatakan perkembangannya, kepribadiannya, perilakunya ya. Oke. Sekarang bimbingan konseling nih. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling kalau di ini ke psikologi pendidikan teh, Kak. Jadi kalau kita dibalikin lagi ke sekolah sekarang ngerubah mindset, image dulu gitu, guru BK. Karena bimbingan konseling ini kan paling pendidikan. Oke. Paling pendidikan, jadi lebih ke ranah nantinya pasti jadi ke tenaga pendidik gitu. Sekarang masih jarang untuk BK sendiri, bimbingan konseling sendiri. Jadi
di sekolah sendiri BK itu image-nya pasti jadi jeleknya suka marah-marah, jadi polisi sekolah. Karena untuk Jangan-jangan kamu pernah masuk ruang BK dulu ya? hobi. Kamu juga pernah masuk ruang BK? Enggak sekali 2 kali sih. Berarti sering. Jadi image di sekolah itu para siswa takut masuk ke ruang BK karena image-nya guru BK galak gitu gitu. ya. Yang masuk ruang BK pasti kasus Pasti gitu. kasus. Selalu padahal tapi masih jarang untuk apa ya? Untuk BK sendiri di Jawa Barat khususnya. Jadinya untuk guru BK di sekolah sekarang juga itu teh guru BK yang notabene bukan dari lulusan BK murni. Jadi emang cabutan dari matematika yang nggak tahu cara nanganin anak kayak gimana. Jadi mualaf gitu ya. iya. Crossing gitu berpendangan. Iya, crossing. Jadi kalau ada masalah jatuhnya ke emosi, marah-marah. Nah, tugas BK sendiri di sini ngebenerin image itu gitu. Ngebenerin bahwa BKT bukan jadi polisi sekolah, tapi harusnya BK bisa mencari potensi-potensi siswa, potensi-potensi peserta didik untuk diarahkan, dibimbing untuk jadi lebih baik. Gitu. Oh, maksudnya bukan berarti BK itu hanya di dalam kasus-kasus atau hal-hal yang negatif ya? Bukan seperti itu. Bukan. Oh, masih baru tahu. Ternyata bisa juga untuk menggali potensi orang-orang yang berprestasi. Betul. Oh. Oke. Jadi tidak hanya yang berprestasi saja, mungkin ya siapapun itu siswa ya digali, dicari potensinya ada di mana gitu ya. Jadi tadi kesimpulannya BK itu berarti apa? Yang masih ranahnya psikologi, hanya mungkin lebih spesifik lagi ke psikologi pendidikannya. Betul ya. sekali. Karena ada di area pendidikan nantinya tadi seperti yang tadi kamu sebutkan nantinya akan menjadi tenaga pendidik. Pendidik. Oke. Kira-kira sekolahnya berapa tahun sih? Kalau dari BK sendiri kuliahnya 8 semester, masih standar. Kuliahnya ya udah 8 semester. Oke. Terus gelar yang didapatkan ini apa? Kalau iya tadi balik lagi kalau BK sendiri di ranah pendidikan gelarnya itu sarjana pendidikan SPD kalau setelah lulusnya nanti. Oh, oke. Kalau psikolog? Kalau psikologi gimana? Kalau psikologi, kita kan sebenarnya ada beberapa jenjang ya. Cuman mungkin orang-orang taunya sampai ke level psikolog. Nah itu tuh tidak serta-merta dengan kita masuk S1 langsung dapat titel psikolog gitu. Jadi untuk jadi seorang psikolog, kita tuh harus memang masuk ke S1 psikologi murni dulu. Itu biasanya normalnya 4 tahun atau 8 semester. Lalu setelah itu melanjutkan ke pendidikan profesi psikolog atau di S2-nya atau mapro bahasa umumnya gitu. Nah, misal kalau untuk S1 biasa kita dapat titel atau gelar itu SPSI. Kalau untuk yang S2 biasanya MPSI untuk yang magister profesi. Kalau yang non profesi mungkin ada yang nanti MPD dan lain-lain gitu. Ya, ada MSI juga. Tergantung peminatannya. Okay. Kalau SNI apaan? Beda lagi ya. SNI bukan SNI apaan itu? Standar Nasional Indonesia. Oh ya, oke. Oh, bukan. Oke. Kalau misalnya boleh ngerimain sedikit ya, dulu mungkin beberapa angkatan yang yang dahulu gitu ya, sebelum ini psikologi ini kalau nggak salah seperti kedokteran ya, sekolahnya 6 tahun. Sarjana psikologinya tetap 8 semester, setelah itu baru dia ambil profesi. Tapi tidak di level S2 ya. Ambilnya profesi aja langsung ya. Kalau sekarang kan profesinya ada di level S2. Ya, betul ya. Iya, itu kurikulum yang lama. Lama, betul. Jadi kalau dulu hanya kuliah S1 itu langsung dapat titel psikolog. Betul. Tapi tetap progresnya sama seperti kedokteran. Jadi misal 4 tahun dulu sarjana muda istilahnya dapat gelar dokteranda atau dokterandas. Nah lalu nanti akan seperti koas kalau kedokteran, tapi kalau kita misal istilahnya stase dan lain-lain, itu nanti untuk menyelesaikan pendidikan profesinya. Nah tapi untuk yang kurikulum sekarang itu akan terpisah menjadi S1 dan S2 seperti itu. Oke. Jadi kalau mau ambil profesi, dia harus ambil level S2 dulu ya, baru bisa jadi psikolog. Dan itu hanya untuk S1 psikologi gitu. Jadi kalau di luar itu nggak akan bisa. Pengen jadi psikolog, wajib S1-nya psikologi gitu. Oke. Kamu ada mau tanya lagi? Pertanyaannya apa ya?
Oke, mungkin lebih ke ranah tadi kan profesi ya atau pekerjaannya. Bukan begitu? Enggak. Kita ke ini dulu deh. Tadi kan Gimana? udah sekolahnya berapa tahun gitu. Kira-kira apa sih mata kuliah apa sih yang dipelajari Oh, gitu? iya. Yang membedakannya tadi apa gitu yang jauh lebih spesifik lagi? Mata kuliahnya apa sih yang dipelajari? Oke, Serem boleh nggak rembukan sih? dulu, boleh rembukan dulu apa kira-kira yang Serem nggak sih sama belajarnya dan Pak? beda? Apa malah seru gitu gimana? Dari siapa? Boleh siapa dulu? Tunggu, Mas, Kalau Mas, di dulu. BK sendiri mungkin kurang tahu juga ya mata kuliah yang ada di psikologi. Yang Kalau jelas BK sendiri? ya garis besarnya di di BK kita belajar psikologi pendidikan juga, kita belajar filsafat pendidikan, lebih ke mata kuliah yang kita belajar perkembangan anak juga. Siapa dosennya? Nggak usah dibahas ya, oke. Nanti dikenalin di episode lanjut. Oke, boleh. Ya lebih ke apa? Psikologi pendidikan sama lebih ke filsafat kita belajar gitu. Terus mata kuliah yang dominannya apa? Psikologinya banyak sekali mungkin ya. Iya. Kepribadian, mungkin Abnormal juga belajar. Abnormal juga belajar. Kalau tentang BK-nya sendiri gimana? Ya. Kalau di BK sendiri ya kita apa? Ini kan nama bimbingan dan konseling gitu. Matkul-matkul di situ juga ada bimbingan dan konseling, itu dipisahkan gitu. Ada kalau konseling lebih kita belajar ke teknik-teknik konseling sendiri gitu. Bimbingan juga ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir. Itu kita belajar gitu. Kalau di BK Oke, khususnya. jadi selain psikologi tentang kebekaannya pun Lebih. lebih banyak ya, lebih banyak gitu. Oke. Nah, kalau psikologi itu sendiri yang dipelajari apa sih? Pure psikologi atau ada tambahan-tambahan lainnya? Sebenarnya sama ya, maksudnya untuk level S1 pasti kita diawali dengan mata kuliah dasar. Itu pasti semua univ sama. Cuman yang membedakan nanti ada mata kuliah dasar psikologi, biasanya ada kayak psikologi umum, terus misal kayak neuropsikologi, kalau enggak misal biopsikologi, tergantung universitasnya. Terus ada juga kayak kepribadian, sosial, pendidikan, itu sebagai dasar dari mata kuliah di psikologi. Nah, nanti ada mata kuliah misal yang bisa dikatakan kayak kejuruannya atau kayak kompetensi Keminatan, utama. minat. Kalau kebetulan kalau di universitas saya nggak ada peminatan. Oke. Jadi istilahnya kayak kompetensi utama mungkin ya gitu. Yang wajibnya gitu ya. Yang umum ada di psikologi. Apa tuh saya lupa ya, apa ya? Biasanya istilahnya mungkin beda-beda di universitas, di setiap universitas, tapi secara umum ada istilah kayak pengukuran psikologi atau mungkin psikometri ya. Terus yang kedua ada asesmen. Asesmen tuh lebih kayak Penilaian. Iya, apa? Penilaian. Penilaian tapi secara keseluruhan. Jadi tergantung jadi kita basic assessmentnya, tapi misal tergantung penerapannya nanti mau di mana. Terus yang ketiga ada khusus penelitian psikologi pada umumnya ya. Jadi secara keseluruhan teknik-teknik penelitian di psikologi itu seperti apa. Sama yang keempat itu kita belajar intervensi, tapi mungkin untuk di level S1 lebih ke pengantar atau kayak pengayaannya aja, karena menurut kode etik untuk level S1 dan S2 itu punya kewenangan masing-masing. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau misalnya ini kamu ngerti nggak bedanya di mana sih BK sama psikologi? Belum. Tertarik nggak ke ini nggak ke apa ke Kalau kesimpulan kalau yang saya tangkap sih kalau si yang terutama di BK ya, dia lebih ke tenaga pendidikan tadi kan. Jadi mungkin di sekolah-sekolah contohnya ya begitu mungkin yang baru diambil kesimpulan oleh dirinya sendiri. Kalau boleh ini ya, kalau boleh bantu untuk bisa menyimpulkan sampai poin yang tadi yang ketiga, kalau misalnya BK itu adanya di ranah pendidikan dan lebih ke teknik konselingnya yang di yang mayoritasnya mungkin ya di teknik konseling. Kalau misalnya psikologi ke asesmennya mungkin ya, dari mulai kepribadiannya, perkembangannya gitu ya, sosial tadi jadi macam-macam tadi, tapi lebih ke asesmennya. Sepertinya itu yang membedakan antara psikologi dengan bimbingan konseling. Ada yang menaungi ininya nggak asosiasinya? Kalau boleh saya jawab? Boleh. Kalau di psikologi asosiasi atau yang menghimpun profesi ini disebutnya itu HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Itu pusatnya
ya se-Indonesia gitu, Iya. tapi mungkin di setiap regional ada pengurusnya masing-masing. Jadi kita ikut ke sana dan kita diikat sama satu kode etik, kode etik psikologi yang memang dipakai untuk profesi psikologi dan sarjana psikologi khususnya gitu sih. Pastinya juga kan karena BK itu kan nantinya pilihannya ada, tidak hanya menjadi guru BK, itu yang jadi konselor juga, pastinya ada kode etiknya juga. Nah pasti ada asosiasi yang menaunginya. Ada juga kalau di BK sendiri itu ada APKIN sama MGBK. Kalau APKIN itu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, kalau MGBK Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Oh ya, oke. Kalau itu yang menaungi. Oh ya, oke. Berarti yang menaunginya kalau untuk konselor APKIN ya sepertinya ya. Ke APKIN. Oh, oke. Nah, pekerjaannya di mana sih? Udah setelah jadi kamu kok aku aja yang nanya, kamu dong. Itu pertanyaan aku tadi. Sorry. Gimana? Ya nanti ke profesi, lebih ke profesi. Jadi kerjaannya tuh maksudnya bekerjanya di mana atau kerjaannya apalah. Seputar pekerjaan seperti apa di psikolog dan BK. Untuk psikolog dulu. Psikologi. Kalau psikologi secara umum mungkin ya, apalagi untuk kelulusan S1 biasanya kita bukan dibilang keterbatasan ya, tapi mungkin wewenang kita sedikit berbeda dengan lulusan S2. Kewenangannya. Jadi kalau untuk S1 biasanya paling umum kerjanya tuh jadi kayak misal di bidang-bidang HRD, GA, misal tuh, atau misal personalia yang paling umum itu. Tapi kalau misal ada peminatan lain, misal lebih senang ke bidang itu sorry saya potong. Itu kalau misalnya HRD itu sepertinya di industri ya, psikologi industri ya. Itu mungkin untuk yang peminatannya ke industri. Tapi kalau misal lebih peminatan ke psikometri atau misal bidang asesmen, kita bisa masuk ke bidang ranah kerja asesmen. Sekaligus mungkin jatuhnya kayak konselor. Itu juga masuk dan jadi konsultan psikologi biasanya, tapi tetap dengan wewenang dengan patokan kode etik. Terus paling ada beberapa misal kayak pengajarnya itu biasanya pengajar khusus ya untuk ABK atau enggak misal terapis, atau misal nanti kita bisa mengembangkan ke arah hipnoterapi dan lain-lain. Itu juga bisa. Itu di S1. Untuk S1 bisa gitu. Tapi secara umum pasti tugas pekerjaan utama itu bisa jadi tester psikologi sama asisten psikolog gitu sih. Berarti goals utamanya jadi tester ya. Lebih ke arah sana. Jadi tester. Adakah yang menjadi guru BK? Mengambil lahan bimbingan konseling? Sebenarnya ada, mungkin beberapa ada, dan ada beberapa sekolah yang prefer guru BK itu lebih senang sama psikologi. Dari lulusan psikologi, Tergantung sih ya gitu sudut pandangnya seperti apa, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan karena memang di psikologi kami tidak mempelajari ilmu-ilmu pendidikan gitu secara utuh gitu. Jadi memang kita tidak fokus ke sana. Jadi kita fokusnya lebih ke pendekatan psikologinya gitu sih. Tapi ada yang memang mengajar di sekolah umum ya, bukan SLB ataupun sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Gitu sih. Oke, nah kalau BK sendiri gimana? Bekerjanya nanti di area apa aja? Kalau BK sendiri karena tadi ada di bawah payung pendidikan, otomatis kebanyakan diarahkan untuk menjadi tenaga pendidik kalau jadi guru BK gitu. Untuk profesi ininya banyak juga, bisa juga mengambil ranah-ranah dari psikolog, larinya ke HRD karena ya di situ juga kita belajar ya tentang industri ke sana. Bimbingan karir. Ya tadi kenapa Kang Teguh sendiri berbicara kenapa dari psikolog banyak yang masuk ke ranah-ranah pendidikan, kenapa sekolah lebih suka sama guru BK-nya dari psikolog, karena tadi dijelaskan dari BK sendiri masih jarang lulusan BK murni gitu. Jadi untuk peluang jadi guru BK masih terbuka lebar. Masih banyak juga karena lulusan BK murni masih sedikit. Jadi sekolah-sekolah tadi, karena kalau yang bukan jurusan kebutuhan lebih guru BK-nya jauh lebih besar ya ketimbang lulusan BK-nya itu sendiri. Akhirnya jadi mengambil lahan psikologi itu, anak-anak psikologi ya. Jadi yang kemarin juga dapat baca-baca sama dapat kabar juga, sekarang BK masuk ke ranah industri, banyak pabrik-pabrik yang butuh tenaga bimbingan konseling, bukan psikolog. Jadi kalau saya lihat psikolog kalau masuk ngelamar ke industri, ke pabrik, lebih ke kayak ke HRD-nya atau ke personalia, tapi BK sendiri punya ruang khusus
untuk nge-counseling karyawan-karyawan pabrik gitu, karena ya dari kan tuntutan jam kerja juga ngaruh untuk psikis sendiri, untuk semangat motivasi bekerja. Jadi BK itu masuk gitu sekarang ke ranah-ranah industri. Jadi lebih ininya ya mungkin mengkonselingnya ya, konseling kali misalnya capek di rumah, ada masalah, harus bekerja on time gitu, itu butuh support untuk gaji makin kecil sama mau dikonseling sepertinya itu ya. Oke. Nah, kamu mau nanya apa lagi? Kamu kan tadi aku lupa posnya. Sebelum masuk ke kesan menjadi mahasiswa BK, kenapa sih mau jadi mahasiswa BK? Alasannya apa sih ingin jadi mahasiswa BK? Terpaksa kah? Apakah emang pertamanya nggak tahu? Apakah sudah tahu sebelumnya? Atau salah jurusan atau gimana? Gimana tuh? Karena dari dulu waktu sekolah masih belum jadi mahasiswa. Pernah sekolah sebelum jadi mahasiswa, jadi siswa itu langganan masuk BK. Langganan jadi karena udah terlalu cinta sama ruang BK, apa salahnya jadi gurunya gitu. Kenapa? Ya dari dulu juga tuh gue nanya-nanya kenapa sih siswa teh nakal, kenapa sih siswa teh jarang masuk sekolah, jarang ngerjain tuh PR, jarang, ya maksudnya kemalasan pasti disalahinnya ke siswanya gitu, tanpa ya nggak ngebuka mata dari aspek lain gitu. Saat Teguh suka psikologi, ngambilnya karena pendidikan, otomatis di sana ada BK gitu. Ada BK dan ya sama masuk BK teh karena pengen ngeterapi diri sendiri. Satu berobat jalan. Itu bisa ke berobat jalan sama ngejawab pertanyaan waktu masih zaman sekolah. Mencari gitu. jawaban. Mencari jawaban. Sebetulnya kenapa sih anak-anak kok malas belajar? Kenapa masuk ruang BK? Sebetulnya ada apa di situ gitu ya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dulu terpendam ya. Karena orangnya penasaran. Kepoan ya. Jadi berasal dari kepo. Sekarang sudah terjawab kenapa banyak anak-anak yang malas sekolah atau bagaimana, sudah terjawab? Sudah adakah jawabannya? Sedikit banyaknya sudah terjawab. Jadi sebetulnya bukan hanya mencari solusinya, tapi dicari dulu penyebabnya apa, baru kita bisa menentukan solusinya. Betul. Ya. Oke, gimana nih dari psikologi nih? Tadi latar belakangnya apa sih yang memotivasi masuk psikologi tadi? Kurang lebih mungkin sama ya. Jadi awalnya berawal dari kekepoan atau penasaran gitu. Kenapa sih ada orang yang bisa baca orang gitu, atau mungkin dibilangnya bisa baca pikiran orang. Terus ada kayak tes psikologi, dan menurut saya itu tuh dari mana ya gitu. Misalnya kok bisa langsung dapat IQ segini, dapat ini segini, dapat ini segini gitu. Tapi memang setelah dipelajari menarik gitu ya maksudnya tuh, dan saya dapat banyak. Dan mungkin salah satu alasan saya kenapa pengen masuk ke situ karena ya istilah naturalistik tuh kuat gitu di saya. Maksudnya setelah dipelajari, ternyata kemampuan naturalistiknya mungkin ya yang besar. Tapi mungkin dari situ juga jadi kayak identifikasi diri gitu. Plus ya itu yang berobat jalan itu ya. Jadi istilahnya mengobati diri sendiri, terus mengenali orang lain gitu. Mungkin bagi saya yang agak tertutup untuk orang banyak ya, maksudnya itu sedikit berlatih untuk komunikasi, berlatih untuk kayak empati, simpati dan lain-lain gitu. Dan ya menyiapkan diri untuk bantu orang sih tepatnya gitu. Karena sebelum kita bantu orang, kita harus pastiin dulu kitanya juga selesai dulu kitanya ya. Meskipun ya rasanya sulit ya kalau sampai dikatakan selesai banget gitu. Jadi dengan psikologi ini alhamdulillah sih kebantu banyak ya teh gitu. Jadi selain belajar, jadi mempelajari teori sama memang mempelajari ilmu tentang kehidupan gitu sih. Oke, nah buat adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ya, itu ternyata yang melatar belakangi si Akang sama Mas ini masuk psikologi dan BK, ternyata yang paling sama jawabannya adalah menterapi diri sendiri ya, berobat jalan ternyata ya.
itu ya. Jadi kalau kalian yang punya masalah mau gratisan, nggak usah bayar psikolog, nggak usah bayar konselor, masuklah psikologi atau masuklah bimbingan dan konseling. Oke, jadi kesannya gimana nih jadi mahasiswa psikologi dulu deh. Kesannya jadi gimana sih? Kesannya Happy gimana sih selama lagi skripsi kan sekarang? Nah, gimana sih pressure-nya dari dosen apa dari masih ada kuliah? Enggak sih. Enggak, berarti tinggal skripsi. menyusun aja ya. Oke, gimana nih pressure-nya atau gimana kesan-kesannya menjadi mahasiswa akhir nih? Kalau mahasiswa akhir lebih banyak godaannya. Oke, godaannya nongkrong, sorry. Nongki gitu. Oke. Sebenarnya mungkin itu salah satu keuntungan ya mungkin ya untuk yang suka bidang asesmen. Mungkin ya tidak jarang di-hire orang atau kakak tingkat atau misal dosen di beberapa project, baik itu yang ya project-project receh mungkin dikatakannya sampai yang lumayan untuk bayar semesteran. Oke. Tapi maksudnya kesan yang paling mendalam sih ya, maksudnya saya mempelajari banyak hal yang mungkin dulu tuh udah ngeh, tapi sekarang tuh oh gitu ya gitu. Terus oh kenapa orang bisa gini, kenapa orang bisa gitu itu dipelajari dan ya kayak ngaca sendiri sih gitu. Jadi lebih kayak introspeksi. Meskipun ya prosesnya masih berjalan sih sampai saat ini. Terus maksudnya banyak kepenasaran itu bisa ditemukan. Terus misal bagi yang rasa ingin tahunya tinggi, masuk sini tuh nggak ada salahnya gitu masuk sini. Cuman ada beberapa bukan kekecewaan sih, tapi mungkin yang dikira tuh nggak rumit ya, ternyata rumit juga. Ternyata rumit juga ya. Gitu, karena Rumitnya dari hal apa itu? khususnya di yang pengukuran sih maksudnya karena dasar statistiknya sangat kuat. Matematik. Iya sih, tapi mungkin tidak se ekstrim bidang science ya gitu, tapi kita tidak bisa melepaskan itu di psikologi. Gitu sih. Oke, itu ya kesan-kesannya ya gitu. Kalau ini banyak godaan ya dari yang ngirim-ngirim project gitu ya. Iya sih. Jadi ke distrak gak tuh nyusunnya tuh? Lumayan sih ya gitu. Jadi kan kadang ada yang project tuh nggak satu kali selesai. Ada juga yang projectnya tuh memang berkelanjutan, ada susulan, ada apa gitu. Jadi itu agak sedikit menyita waktu untuk menyelesaikan skripsinya sih. Oke, berarti senang-senang aja ya masuk psikologi ya, apalagi dapat project hanya mungkin ke distrak aja gitu ya. Iya sih. Oke, nah BK gimana nih kesan-kesannya nih jadi mahasiswa BK? Sama juga mahasiswa akhir. Saya ngucapin makasih mungkin ya kesan-kesannya ke semuanya yang ada di prodi saya di program studi bimbingan dan konseling. Oke, mau say something, say thank you. Ya untuk saya beruntung pisan gitu teh saat masuk bimbingan konseling, walaupun dulu semua orang pasti saat baru masuk bertanya-tanya sama ya menjajaki lah kasarnya untuk saya harus ngapain di sini, saya harus ngelakuin apa. Itu pasti pertanyaan untuk semua orang gitu. Tapi saat ya udahlah let it flow aja, ngikutin alurnya. Kesini ngerti dan ya sekarang semester 7 sambil nyusun juga banyak tuh kan keluh kesah yang harus dikeluarkan karena pada dasarnya juga orang mah hanya butuh didengar. Dan teman-teman saya punya bakat itu untuk mendengarkan, mau saya marah-marah, mau saya ngeluh kayak gimana, kalau nggak bisa ngobrol sama dosen gitu untuk ngeluh sama dosen, saya lari ke teman-teman dan ya saya beruntung punya teman-teman kayak mereka gitu. Oke. Kesan-kesannya ya itu saya bersyukur dan terima kasih. Oke. Spesial thank you mungkin mau disampaikan ke teman-temannya? Untuk semuanya. Boleh disampaikan? Untuk semuanya aja. Untuk semuanya aja. Okay. Biar adil. Untuk semua BK di seluruh Indonesia terutama di IKIP IKIP Siliwangi. Siliwangi. Di mana itu IKIP Siliwangi? Di Jalan Jenderal Sudirman di Cimahi. Di Cimahi. Oke, Gitu. kamu nanya apa lagi? Mungkin selanjutnya ya. Mungkin ketika misalkan teman-teman itu ada di ranah psikologi ya tadi. Kemudian bagaimana sih cara misalnya ada temen nih ataupun siapa pacar, mantan atau selingkuhan atau gimana curhat. Wih, berat ya. Nah, ketika mereka curhat sama teman-teman di sini apa yang treatment apa mungkin atau apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika ada seseorang yang curhat?
punya masalah nih, tahu-tahu malam-malam tuh duduk teguh gitu kan. Misalnya aku putus misalnya, gimana nih? Oh, kamu sama aku aja. Mau? Dari itu dulu, Mas Teguh gimana tuh? Kalau ya ini nggak tahu kekurangan, nggak tahu kelebihan juga ya. Jadi pasti yang dicari dulu Teguh gitu saat misalkan teman-teman ada masalah apa, pengen nyerita apa gitu. Ya nggak bisa kabur gitu saat orang lain ada masalah, Teguh juga kasarnya bisa ikut terlibat di sana, tapi untuk di garis luarnya aja gitu, untuk sekedar mendengarkan harus siap pasang telinga gitu. Untuk apa ya, kalau bisa dinasihati, kalau emang masalahnya masih masalah ya kan, masalah juga punya tingkatannya. Betul. Masalah punya tingkatannya, kalau emang bisa dikasih solusi dan diarahkan, ya Teguh coba ke sana. Tapi kalau nggak bisa, Teguh cukup mendengarkan aja gitu. Oke, jadi kalau dari teman Mendengarkannya berarti nggak ada solusi maksudnya. Ada solusinya itu kayak gimana ya? Kan ada orang yang cuman pengen butuh ngobrol gitu, pengen butuh didengarkan, nggak butuh dikasih solusi malah jadi marah gitu. karena dia udah punya solusi sendiri Iya, sebetulnya, sebetulnya, hanya cuman ingin didengarkan saja, hanya ingin meluapkan gitu. emosinya aja. Gue banget berarti. Iya gitu. Paling ya kalau bisa dikasih solusi, kalau nggak bisa ya cuman didengarkan aja. Psikolog Kang Teguh Gimana nih dari psikologi? Sebenarnya sama aja sih ya prinsipnya. Jadi maksudnya ketika memang ada orang yang ingin apa ya, berbicara, ingin berbicara atau ingin didengarkan, atau ingin dipeluk misalnya. nah itu Berbayar. jadi maksudnya yang lebih utama sih kita harus andelin dulu empati kita sih ya. Jadi maksudnya kadang ada orang yang mungkin bisa ngomong ketika dia butuh orang, tapi ada juga orang yang sebenarnya sangat butuh orang tapi dia tidak bisa mengeluarkannya gitu. Jadi mungkin kita harus apa ya, melatih kepekaan kita, tapi bukan berarti kamu galau ya gitu, nggak harus kayak gitu. Nah, gitu. yang dong. Nah, maksudnya tapi dari apa yang sudah kita pelajari sih sebenarnya kita bisa mulai mendeteksi orang ini tuh butuh bantuan orang, atau orang ini tuh kayaknya pengen cerita, tapi ya lebih enak memang orang yang datang ke kita ya gitu maksudnya tuh. Tapi cara yang pertama ya biarkan dulu mereka bercerita gitu sepuas-puasnya mereka, karena memang kita sebenarnya tidak punya apa ya, bukan hak kali ya, maksudnya kita tidak punya hak untuk memberikan intervensi, apalagi khususnya di S1 gitu, S1 psikologi mungkin kita jatuhnya hanya konseling gitu, tapi kan ya namanya curhat temen mah nggak bisa sekaku itu gitu. Tapi maksudnya ketika ada yang cerita, mungkin kita bisa memberikan pengalaman dari pengalaman kita sama orang lain sebagai referensi buat dia. Siapa tahu mungkin dari cerita kita dia dapat insight dan akhirnya dia bisa memilih jawaban sendiri gitu. Tapi kalau memang mentok, ya kita setidaknya memberikan arahan tapi bukan memaksa dia untuk memilih apa yang kita tentukan gitu sih. Oke, ada satu lagi sih penasaran. Yang pernah kalian alami itu kasus yang paling bikin kalian sendiri pusing tuh kayak gimana nih? Apa deh, ada nggak cerita-cerita yang lucu gitu? Aduh ini susah banget nih, apa tuh? Banyak kalau dari Teguh sendiri. Coba yang paling menarik gitu. Kalau gini kan, Teguh ambil contoh dari sekolah dulu waktu zaman SMA, itu Teguh kasarnya nggak pernah mendengar kata nama broken home gitu. Sekarang di kampus ya bisa hampir tiap bulan ada gitu keluhan, misalkan ya cerita tentang masalah keluarganya, masalah di rumahnya kayak gimana. Karena ya alhamdulillah Teguh nggak ngerasain itu, jadi Teguh cuman bisa ngasih solusi tapi nggak gimana ya, cuman di luar, nggak bisa nyentuh gitu. Jadi itu juga termasuk kalau ada yang curhat kayak gitu, itu jadi permasalahan terbesar gitu. Pernah nggak kamu suggest misalnya, udah deh kamu sama ini aja gitu, misalnya saya nggak bisa ngasih solusi, kamu coba konsultasi dengan ini gitu, di referral gitu ke siapa gitu, ke temen atau ke dosen atau ke siapa gitu, pernah nggak seperti itu? Kalau di kampus masih ranah kampus, bisa kadang kalau emang masalahnya udah nggak bisa gitu sama Teguh. Karena di IKIP sendiri kan guru-guru dosen-dosennya itu punya keahliannya masing-masing. Kadang sama Teguh misalkan bukan dari mahasiswa BK, bukan dari prodi Teguh sendiri, suka diarahin ini ngobrol masalah ini bisa sama dosen ini. Salah satunya siapa dosennya?
banyak Ada- oh, punya banyak. potensinya masing-masing. Oh, Oke. iya. Oke, kalau di Oke. psikolog, kalau Kak Kuku itu seperti apa? Ada nggak? Sebenarnya sih sama ya banyak gitu karena kebetulan sambil kerja, jadi maksudnya kerjanya juga di bidang pendidikan. Jadi maksudnya tidak jarang ada mahasiswa tuh yang ya kayak gitu udah hopeless, terus ternyata sampai ada yang kata ingin bunuh diri lah gitu. Maksudnya kayak yang udah nggak ada. Kenapa itu kok boleh tahu? Awalnya sih mungkin masalah keluarga sih biasanya. Terus kebetulan ibunya sampai meninggal, emang sakit gitu. Terus emang niat dia kuliah itu hanya cuman pengen dilihat ibunya gitu. Dan ternyata sampai ibunya meninggal, anaknya belum selesai, sampai ya drop sampai agak bawah banget. Padahal secara intelektual bagus gitu. Latar belakang keluarga juga baik sebenarnya. Cuman kan maksudnya ada kata itu sedikit membingungkan ya buat saya gitu. Dan ketika helping people kan nggak bisa ya terasa rasanya seperti apa, tapi kita bingung gitu untuk memberikan gitu. Dan di titik itu saya mikir jadi apa yang udah saya pelajari gitu, kadang-kadang itu sampai yang apa saya kurang belajar gitu, apa pengetahuan saya yang kurang gitu, atau malah di titik ini tuh saya harus butuh bantuan orang. Tapi sebenarnya di psikologi sendiri sebenarnya kalau udah di titik-titik seperti itu sebenarnya kita bisa nge-refer gitu. Dan mungkin itu bukan ranah untuk S1 karena itu udah counseling advance ya, maksudnya udah level menengah ke atas. Jadi maksudnya mungkin dia sudah membutuhkan bantuan atau intervensi secara psikologi. Saat itu apa yang kamu lakukan? Waktu itu sih saya masih menampung cerita. Jadi maksudnya karena kebetulan anak itu hanya mau cerita ke saya. Gitu. Dan ke orang lain nggak pernah sampai nangis, nggak pernah sampai ngapa-ngapain. Teman kuliah? Mahasiswa saya kebetulan. Gitu jadinya. Dan waktu sebelum ibunya meninggal ke saya, terus setelah meninggal juga ke saya lagi, dan mengeluarkan hal yang sama gitu. Tapi di titik yang kedua itu udah di titik yang ya udah nggak ada kesempatan apa-apa lagi gitu buat dia. Terus buat apa dia kuliah, buat apa dia hidup, buat dia apa. Nah, tapi belum keluar sampai ingin bunuh diri secara langsung ya gitu. Tapi kan agak serem juga gitu kalau misalnya sampai pengen bunuh diri gitu. Dan banyak ini kasus siapa lain yang ininya kan konsulnya sampai bunuh diri. Iya, maksudnya tuh kan itu agak sedikit serem ya gitu. Dan sebenarnya untuk karena S1 kayaknya itu sangat harus di-refer gitu karena itu bukan wewenang kita gitu untuk di S1. Dan pada saat itu di-refer juga akhirnya. Kemarin sih kata anaknya belum dia tidak melakukan konsultasi. Jadi dia kayak self healing dulu, terus dia mencoba terus mengejar sisa-sisa keterlambatannya sesuai apa yang kita diskusikan. Dan alhamdulillah sih progresnya udah lumayan naik. Kebetulan kan skripsi saya masih berhubungan dengan karir, jadi maksudnya subjek tersebut juga jadi salah satu subjek penelitian saya. Jadi terlihat progresnya, maksudnya kelemahan dia saya temukan di hasil penelitian saya, dan ketika kita konsul, alhamdulillah udah sedikit membaik. Alhamdulillah. Nggak jadi kan bunuh dirinya nggak? Belum. Masih hidup. Cuman jangan Cewek sama. apa cowok nih? Laki-laki. Kepo. Oke. Kamu berniat untuk kita doakan supaya beliau bukan sembuh, ibaratnya kembali lagi kepada jalan yang lurus. Bukan lurus ya, emang bengkok deh. Ya jalan yang semestinya lah ya. Oke, menarik sekali ya yang tadi. Dan sekarang sebenarnya ada dua pertanyaan terakhir. Setelah kita mengetahui tadi, ini saya penasaran banget. Kira-kira menurut teman-teman di sini yang berbeda jurusan ini, apakah prospek kedepannya di masa yang akan datang itu baik itu di psikolog ataupun di BK itu seperti apa? Apakah potensial sangat besar untuk peluang kedepannya atau seperti apa? Gimana kira-kira? Untuk Mas Teguh dulu yang sering-sering senyum. Gimana Mas? Untuk BK tuh. Kalau dari BK sendiri untuk kedepannya, karena tadi dibahas juga untuk peluang kerja masih untuk yang tenaga pendidik dari murni BK sendiri masih sedikit. Jadi untuk peluang kerja di BK masih terbuka lebar gitu. Dan yang lebih khususnya ini tidak terganggu sama jurusan lain gitu. Saat berbicara BK,
kadang sekarang sekolah lebih ke lulusan BK murni, ngambilnya ini untuk di tenaga pendidik BK nggak akan ada gangguan lah, pasti untuk kerja masih terbuka lebar, apalagi untuk industri sekarang ada gitu di industri-industri. Jadi selain di pendidikan masuk juga ke wilayah industri. Betul. Dan sekarang dengan perkembangan zaman juga dibantu sama media-media sama apa? Media Sosmed gitu. sosmed lebih enak juga gitu. Karena ada sekarang konseling online. Oh ya, oke. Jadi di masa kayak gini juga masih bisa eksis ya. masih bisa eksis Oke. gitu. Tidak terpatok oleh ruang dan waktu ya. Tidak terpatok dan tidak tergantikan juga. Tidak tergantikan juga. Oke. Konselor mesin misalnya nggak ada Nggak ada. ya. Oke. Jadi harus sama orang, Harus sama orang, tapi kita juga kebantu sama perkembangan gitu. Oke deh. Kalau di psikolog Kang Teguh juga. Mungkin sama ya gitu kalau lihat Jangan perkembangan. mungkin lah. Mungkin aja dulu. Jadi sama aja gitu, Sama khususnya aja. di perkembangan zaman seperti zaman sekarang yang digitalisasi lagi marak-maraknya gitu. Mungkin apa ya, perpindahan dari konvensional ke modern. Dari yang konvensional dulu psikotes masih pakai kertas, masih paper and pencil tes Oke. gitu. Mungkin sekarang kita bisa beradaptasi ke tes yang digital. Sudah mulai ada beberapa apa ya, biro psikologi yang mengembangkan gitu, dan itu mungkin jadi prospek khususnya yang mau masuk ke psikologi. Terus selain itu juga industri kan lagi gencar-gencarnya, lagi berkembang di mana-mana. Pasti membutuhkan orang-orang HR, terus untuk pengembangan sumber daya manusianya, untuk pelatihan-pelatihan itu masih sangat membutuhkan orang psikologi. Gitu sih. Terus kan sama ya, karena psikologi juga melayani kayak konseling, nggak bisa ya konseling sama robot gitu, atau misal sama aplikasi, kita kan nggak bisa ya gitu, karena kita masih membutuhkan afeksi, kita masih membutuhkan juga apa ya, butuh empati dan simpati dari orang lain. Jadi mungkin Dan itu empati tidak akan tergantikan oleh Iya, mesin atau iya. robot ya. Iya, jadi Empati mungkin itu attendingnya memang harus ada ya. Oke. jadi itu yang dirasa sangat sulit untuk tergantikan untuk profesi psikologi ataupun BK itu sendiri gitu. Oke, pernah nyoba-nyoba untuk konseling di Google. Google lagi apa? Saya lagi. Lucu banget. Ternyata benar beda banget mending kita konseling sama manusia lagi. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nih yang masih di SMA nih, yang masih kebingungan mencari sekolah atau mencari kuliahnya nanti gimana nih dengan sudah terbukanya wawasan mereka, mudah-mudahan ya dengan terbukanya wawasan mereka yang tadi sudah kalian teman-teman sampaikan, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Barangkali mau mengajak masuk BK atau psikologi gitu. Siapa dulu nih? Dari saya dulu. Boleh? Oke. Buat teman-temannya ada review lovers semuanya, khususnya yang apa, yang mau kuliah gitu maksudnya. Mungkin yang tertarik dengan psikologi tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi misal psikologi itu apa gitu, tapi ada beberapa catatan yang bisa saya kasih tahu gitu, karena mungkin yang merasa psikologi itu mudah gitu ya, atau misal hanya berdasarkan penasaran, bisa diperdalam lagi gitu, karena mungkin untuk yang merasa psikologi itu sosial banget dan tidak ada apa ya, hitung-hitungan atau matematika, coba dilihat lagi gitu, karena kita tidak bisa lepas dari matematika dan statistika gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa membutuhkan berobat jalan mungkin gitu, jadi bisa itu sekalian belajar di psikologi gitu. Tapi selain itu prospek yang tadi sudah saya jelaskan, saya rasa sangat menguntungkan juga untuk di tahun-tahun ke depan gitu, khususnya buat yang ingin berkiprah di bidang psikologi. Terus kalau mau ada kelas karyawan khususnya buat psikologi bisa masuk ke kampus saya. Oke. Promo. Oke, nah kira-kira nih udah disampaikan nih, udah cukup nih. Oke. Cukup. Dari BK gimana? Ada yang mau sampaikan? Boleh lihat kamera sebelah sana? Kalau untuk adik-adik di sekolah menengah atas atau Kayak saya ya. ya yang sudah saya jelaskan di apa dari tadi berbicara, yang sudah dari pembicaraan tadi, itu hanya untuk prospek kerja. Untuk kuliahnya sendiri di BK
sebelum masuk mending dipahami dulu gitu. Jadi saat nantinya masuk, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi tenaga pendidik, lebih paham dulu gitu saat mengartikan tenaga pendidik atau saat mengartikan guru. Kadang ada yang pengen cuman pengen ikut sama temennya gitu, nyari temen untuk kuliah, pengen tuntutan dari orang tua saat nantinya mau bebas gitu, saat nantinya mau ke psikologi atau ke BK milihnya asal dari hati gitu Bu. Ya saat nantinya adik-adik menentukan pilihan, itu pilihannya tidak terbebani karena tidak hanya ikut-ikutan teman, tidak hanya disuruh atau tuntutan orang tua gitu pengen ya. jadi apa. Jadi saat nantinya menentukan masa depan gitu, tadi kan prospek kerja udah dijelasin, itu hanya sedikit gambaran sedikitnya yang saya pahami juga. Ya intinya saat mau masuk kuliah jurusan apa juga, jangan harus paham dulu, jangan cuman ikut-ikutan, jangan cuman ngejar titel saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi sok sebelum terjun jadi mahasiswa teh pahami dulu jurusan apa yang kita ambil sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Oke. Kalau emang nantinya tertarik sama bimbingan konseling bisa masuk. Kalau ya bimbingan konseling sendiri di Jawa Barat untuk kampus pendidikan karena masih jarang. Di Cimahi itu ada. Di mana itu? Boleh sekalian promo. Ya di jurusan bimbingan dan konseling di Cimahi itu ada di IKIP Siliwangi di Jalan Jenderal Kebetulan Sudirman. ini Teguh sendiri angkatan keberapa di IKIP Siliwangi? Saya itu angkatan pertama. Nah, angkatan pertama. Angkatan reguler pertama. Jadi saya anak pertama reguler. Anak pertama reguler. Jadi saya nggak punya kakak, tapi saya punya adik yang saya sayangi. Mangga kalau mau jadi adik saya. Jadi di IKIP Siliwangi sendiri itu BK sekarang angkatan ke 3, angkatan 2020 itu angkatan ke-4 sekarang. Angkatan barunya. Jadi kalau yang mau masuk, yang berminat masuk ke BK, kita bantu promo ya. Oke, yang berminat masuk ke BK bimbingan konseling, kalian bisa kepoin nih websitenya BK IKIP Siliwangi, bisa searching sendiri deh ya. Ataupun yang mau masuk psikologi bisa kepoin website Prodi Psikologi Universitas Nasional Pasim. Kalian bisa search di Google nanti. Oke, ya begitu ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh teman-teman di sini, mahasiswa yang aktif nih, jadi itu sangat cukup jelas kalau menurut kita ya. Jadi tinggal teman-teman yang menentukan kira-kira teman-teman itu mau masuk ke psikolog atau ke BK. Silakan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa untuk bertanya, kritik ataupun saran apapun itu bisa silahkan ketik saja di kolom komentar. Nanti kita menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke? Dan jangan lupa subscribe. Nah, coba buat teman-teman boleh promo dong. Buat teman-temannya. Review edutainment. Ayo promosiin. Nanti dipromosiin langsung. Coba sih. Nanti dipromosiin langsung di review edutainment ya. Jadi ke teman-teman langsung. Teman-teman IKIP Siliwangi ataupun BK di seluruh dunia, jangan lupa subscribe dulu. Review edutainment. Juga teman-teman dari psikologi ya, terutama psikologi Pasim bisa bantu subscribe channel podcast kita supaya apa? Supaya kita bikin channel yang jauh lebih supaya kita bikin konten yang jauh lebih menarik, bermanfaat dan mengedukasi. Kitanya pastinya akan jauh lebih semangat lagi. Iya. Oke, gitu ya. Mungkin ada lagi? Nggak ada lagi kan? Oke. Ya. Sekian dari kita, dari Review Edutainment. Semoga tayangannya bermanfaat, bisa mengedukasi dan menghibur teman-teman The Review Lovers di seluruh Indonesia. Saya Mr. Nyonya. Saya Dea. Saya Teguh. Dan saya Teguh. Dua Teguh. Nanti kolaborasi itu bikin dangdutan dulu. Oke, sekian dari kita. Kita pamit, see you next time ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind.